Baik, kita mulai ya. Selamat pagi, damai sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Baik, Pak. Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Ya, syukur ya. Kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita bisa bertemu dalam tatap muka virtual ini. Ini yang kedua kalinya kita bertemu secara virtual. Pada 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya, kurang lebih 3 minggu yang lalu ya, karena minggu kemarin kita hari Selasanya libur. Ya, kurang lebih 3 minggu yang lalu kita bertemu secara virtual. Ya, ada yang baru berjumpa pada pertemuan kedua ini. Jadi Bapak mengucapkan selamat datang, karena kemarin mungkin ada gangguan atau masalah lain. Kemudian untuk yang belum hadir ya, kita berharap mereka segera bergabung bersama kita. Baik, seperti biasa kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan mohon berkat kepada Tuhan agar segala sesuatu yang kita rencanakan, yang akan kita lakukan, yang kita harapkan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, Bapak persilakan kepada Nak Petronila, silakan Nak Petronila memimpin kita dalam doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon terangilah akal budi kami, supaya kami cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini, memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Semua doa ini kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Petronila yang sudah mengantar kita dalam suasana doa. Semoga sesuai dengan harapan tadi, segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Baik, Andreas, Bapak mau tanya nih, teman-teman apakah hadir semua? Kita ada 37 ya. Ini Iya, Pak. yang baru hadir sepertinya 28, mungkin kurang 2. Jadi kurang 3 dengan Bapak. 25 ya. Jadi masih ada belasan teman-teman kita yang belum bisa hadir. Iya. Ada konfirmasi Andreas, mungkin ada kabar dari mereka apa hal yang menyebabkan mereka belum bisa hadir? Belum ada, Pak. Belum ada ya sejauh ini ya. Iya. Baik, semoga mereka juga dalam keadaan sehat dan baik dan segera bergabung bersama kita. Oke. Iya, Pak. Baik, Bapak izin share screen dulu ya. Bentar ya. Bentar ya. Kenapa belum muncul? Hal Oke, apakah sudah nampak share screen-nya? Halo.
Masih gelap, Pak. Masih gelap ya. Ya. Sebentar, kita ulangi lagi. Apakah sudah nampak? Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Nah, ini salin dia yang Bapak buat. Jadi materi yang kita pelajari itu kurang lebih seperti yang minggu lalu. Sama sebenarnya, sama, bukan kurang lebih tapi sama, menciptakan kembali teks anekdot. Oke. Bapak mau tanya untuk yang minggu lalu yang ikut, yang tidak ikut mungkin juga barangkali sudah tahu. Apa yang kita pelajari terkait dengan menciptakan kembali teks anekdot ini? Ada 2 hal kemarin yang kita pelajari. Boleh, siapa yang ingin menyampaikan tanggapannya? Apa yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Mengubah teks narasi menjadi dialog. Sebentar ya. Tadi yang menyampaikan siapa? Pito kah? Ya, Pak. Oh iya, Pito. Mengubah teks anekdot bentuk narasi ke dalam bentuk dialog. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Singkat, benar sekali Pito. Terima kasih Pito. Ada lagi yang ingat? Apa lagi yang kita lakukan pada pertemuan minggu lalu? Ada? Petronila barangkali? Masih ingat? Mengekspresikan teks anekdot, teks dialog anekdot untuk diperankan. Iya, jadi ada teks anekdot, lalu bentuknya bentuk dialog dan kita perankan. Ya, itu yang sudah kalian bagikan kepada Bapak ya. Sudah beberapa kelompok masih ada yang belum mengumpulkan tapi sebagian besar sudah mengumpulkan. Baik, jadi ada 2 hal itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu ya. Ya, materi yang kita pelajari yaitu tentang mengubah teks anekdot bentuk narasi ke dalam bentuk dialog, kemudian memerankan teks anekdot bentuk dialog. Ya. Lalu kita disungguhkan kemarin dengan video bagaimana mengekspresikan melalui intonasi yang baik. Oke, kita lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran kita masih sama seperti minggu lalu. Artinya pertemuan kita pada hari ini kita ingin memastikan bahwa kita sungguh mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran di minggu lalu dan hari ini kita mantapkan lagi ya. Jadi kita tidak bosan-bosan untuk belajar. Belajar itu juga tidak perlu takut, jangan takut melakukan kesalahan sebab memang kita belajar dari sebuah kesalahan ya. Belajar dari sebuah kesalahan. Dan memang kata bijak mengatakan bahasa Inggrisnya itu long life education atau belajar sepanjang hayat. Kita hidup itu harus belajar sepanjang hayat. Kalau kita tidak belajar lagi, kita akan mudah mengalami kemunduran fungsi otak. Nah, orang-orang yang pikun itu karena yang cepat pikun ya, itu karena memang tidak menggunakan otaknya secara baik. Ya, tidak menggunakannya lagi untuk berpikir, untuk bekerja dengan baik. Ya. Kalau kita kendor dalam hal itu, maka kita akan mudah mengalami kepikunan. Itu salah satu hal yang pernah Bapak baca terkait dengan kemunduran fungsi otak. Ya. Baik, jadi tujuan kita masih sama, yaitu melalui pembelajaran discovery learning, serta diri mampu menerapkan nilai kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, kritis, dan kreatif memproduksi teks anekdot yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita masih memproduksi teks anekdot yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari.
Kontekstual itu artinya sesuai dengan kehidupan kita saat ini. Oke. Baik. Mudah-mudahan masih ingat kelompoknya kemarin. Masih ingat? Masih ingat dengan Masih. kelompoknya kemarin? Ya, ini Masih, Bapak Pak. ulangi lagi ya. Pak. Ya, boleh yang minggu lalu belum tahu kelompoknya yang mana, boleh dilihat ini, dicatat. Sebentar lagi kita akan berdiskusi dalam kelompok di ruang breakout room. Ya. Sudah diingat ya? Jadi Sudah, kita Pak. ada 9 kelompok. Setiap kelompoknya itu terdiri dari 4 orang, kecuali kelompok 9. Itu ada 5 orang. Oke, kalau sudah ingat kita lanjut. Nah, ini stimulus 1. Sudah Bapak bagikan di WA group juga. Mungkin sudah dibaca, tapi boleh kita telaah kembali, tidak perlu dibaca. Ini adalah salah satu tugas dari teman kita yang sudah diserahkan kepada Bapak. Nah, menurut kalian, jadi pertanyaannya, nah, Bapak ulangi lagi ya. Menurut teman-teman, apakah teks anekdot yang diubah ke dalam bentuk dialog ini dari segi ejaan dan tanda bacanya sudah benar? Jangan dijawab dulu ya, itu pertanyaan yang pertama. Apakah sudah benar? Lalu yang kedua, kalau ini belum tepat penggunaan ejaan dan tanda bacanya, di mana letak ketidaktepatannya? Dan pertanyaan ketiga, kalau ada ketidaktepatan penggunaan ejaan dan tanda baca, bagaimana harusnya atau sebaiknya? Bagaimana bagusnya atau benarnya itu seperti apa? Jadi ada 3 pertanyaan berkaitan dengan stimulus ini. Ya, boleh dilihat di WA grupnya lagi ya, sudah Bapak kirim di situ. Nah, ini pertanyaan terkait dengan stimulus ini. Yang pertama, apakah penggunaan ejaan dan tanda baca pada teks anekdot bentuk dialog yang berjudul SBI sudah benar? Di mana saja letak kesalahan penggunaan ejaan dan tanda bacanya? Bagaimanakah perbaikan ejaan dan tanda baca yang benar? Boleh dicatat, boleh tidak, karena sudah ada di WA group ya. Sekarang Bapak berlanjut. Sudah jelas yang ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Sudah, Pak. Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita mau menyimak video, ya, menyimak video dari teman-teman yang sudah mengirimnya. Nah, sambil menyimak itu, kira-kira apa kelebihan dan kekurangannya? Itu pertanyaannya ya. Nah, Bapak putarkan sebentar, tidak perlu ditanggapi, nanti dibahas di kelompoknya masing-masing. Oke, Bapak sharekan dulu videonya. Sebentar ya. Oke. Bentar. Baik, apakah sudah tampak videonya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Bapak putar ya. Ini salah satu kelompok kita. Boleh nanti dikomentari. Bapak putar dari awal. Dalam kedai perguruan tinggi, terdapat mahasiswa yang sedang berdiskusi, yaitu Sunu dan Reski. Saya penasaran sama urusan politik. Pada mengajar, selalu duduk dan tidak mau berdiri. Kamu ini, seperti itu aja kamu pikirin. Ya, Sun. Aku tahu masalahnya. Mungkin beliau cuma kelelahan atau kakinya kurang kuku untuk berdiri. Masalahnya tidak itu. Masalahnya yaitu dia seorang pejabat. Hah? Apa yang terkait dengan masalah itu? Ya, semisalnya dia berdiri.
Dia takut jika kursinya yang kosong diduduki orang lain. Oke, sudah selesai menyimaknya? Ya. Halo, apakah suara Pak masih terdengar? Masih, Pak. Sudah selesai ya? Oke, nanti bisa dilihat lagi di WA grupnya, ada videonya sudah Bapak share. Oke, kita lihat sekarang video yang kedua ya. Kita lihat video yang kedua untuk perbandingannya. Bentar, ini sepertinya ada gangguan di apa? Bentar ya. Sekarang Bapak ingin tampilkan video yang kedua dari teman kita juga. Bentar ya. Bentar. Sebentar. Oke. Bapak sharekan lagi. Ya, apakah sudah tampak? Sudah, Pak. Iya. Sebentar ya. Kita mulai. Halo, kenalkan kami dari kelompok 7, nama saya Olga Krisma dari kelas 10 IPA, SMA dan Bosco Sanggau. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7, nama saya Petronila, saya dari kelas 10 IPA. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7. Perkenalkan nama saya Rosari Elsa dari kelas 10 IPA, SMA dan Bosco Sanggau. Hai, perkenalkan nama saya Sensu Jerry. Saya dari kelas 10 IPA dan saya berasal dari kelompok 7. Di suatu waktu yang tidak terdeteksi, terdapat dua orang politisi muda. Yang satu bernama Iqbal dan yang satu bernama Adam. Mereka berdua sedang mengobrol di warung kopi di sekitar Senayan. Maklum, mau merakyat. Lalu mereka berdua pun terlibat percakapan yang seru. Dam, teman-teman kita di dunia politik ini sudah banyak yang kaya ya. Kalau masalah itu sih, aku sejak dulu sudah tahu, Bang. Saking kayanya nih, banyak banget teman kita punya baju termahal di Indonesia. Loh, maksud kamu? Baju termahal itu apa, Bal? Ya, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Kok baju tahanan KPK? Coba deh kamu pikir-pikir. Seorang politisi minimal nyolong uang negara 1 miliar dulu, baru bisa pakai baju tahanan KPK. Oh, maksud kamu gitu toh. Baru ngerti aku. Susah juga ya jadi politisi kalau belum siap iman. Betul sekali itu. Ya sudahlah, mari kita pesan kopi lagi untuk mengenang teman-teman kita yang sudah pakai baju termahal itu. Dan mereka berdua pun melanjutkan mengopi di warung kopi tersebut. Oke. Baik, sudah ya? Sudah ada dua. Nah, Petronila tersenyum melihat wajahnya sendiri. Ada Petronila, ada Jerry tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita akan berdiskusi di ruang breakout room. Bapak akan buat 9 ruangan. Yang kalian diskusikan yang pertama terkait dengan teks yang tadi Bapak bagikan. Kira-kira 3 pertanyaan tadi, silakan dijawab terkait dengan 3 pertanyaan berkaitan dengan teks pertama. Lalu terkait dengan 2 video ini, pertanyaannya yang perlu kalian diskusikan dalam kelompok adalah apa kekurangan dan kelebihan dari kedua
video tersebut. Nah, silakan disampaikan di mana letak kekurangannya, baik dari segi penyajiannya, dari intonasinya, dari ekspresinya. Oke, jelas ya? Jelas? Jelas, jelas Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Kalau gitu Bapak buat ruang breakout room-nya. Sebentar kita akan masuk ke ruang. Aduh. Ah. Blackout room. Oke, apakah sudah nampak breakout room-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebentar ya, sebentar. Ini Bapak lupa tadi. Bapak tutup dulu sebentar ya. Sebentar. Bapak ulangi dulu sebentar ya. Sebentar. Di mana? Bapak lupa sih ini kenapa macetnya. Bentar ya. Oke, kita berdinamika di dalam ruang breakout room kurang lebih 30 menit ya. Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, silakan bergabung ya, silakan berdiskusi. Nal, Ya. bansos nal. Bansos nal. Ya, silakan bergabung. Oke, silakan bergabung. Masih ada yang bingung? Olga, bisa masuk Olga? Jerry, apakah bisa masuk ke ruangan? Halo. Tasyana Indahliana. Oke, sudah bergabung. Olga, bagaimana Olga? Olga harusnya masuk ke kelompok berapa Olga? Baik, sudah bergabung semua.
Halo kelompok 7, gimana? Kelompok 9 ya? Ya, Pak. Halo Vito dan kawan-kawan. Bagaimana? Kok diam-diam nih? Saya udah dapat jawabannya, Pak. Tapi buat yang untuk teks cara tanda bacanya. Ah ya, tapi boleh didiskusikan dengan teman-teman. Siapa tahu yang Vito maksudkan mungkin menurut yang lain bukan yang itu. Boleh didiskusikan ya. Oh, saya sudah menemukan ini gitu. Jadi disampaikan saja, teman-teman, saya menemukan ini benar atau tidak gitu. Konfirmasi gitu juga yang lainnya ya. Jadi Bapak harap tidak sunyi senyap. Ya, kita diskusi ya, harus berdiskusi lah. Berbagi ide, bertukar pikiran. Ya. Di sini ada Vito, ada Valentina, terus siapa lagi Vito? Juliana, Pak. Juliana, boleh di-on-kan kameranya, kan tinggal kalian nih, hanya berlima. Ya. Oke, lanjut ya, Bapak keliling dulu. Iya Pak Guru. Iya, boleh. Lanjut ya, Juliana dan kawan-kawan, silakan dipandu teman-temannya untuk berdiskusi. Baik, Bapak akan join dengan room yang lain. Halo kelompok 8, bagaimana? Setian, Erik, dan kawan-kawan. Masih diskusi, Pak. Oh, diskusi. Kok senyap-senyap ini diskusinya nih? Ya, gimana, Erik? Bukalah kameranya. Ini kan dengan teman-teman hanya berempat kok, malu-malu. Oh, jarang-jarang kan ketemu dengan teman-teman. Ayolah. Stefani, Laura, boleh di-on-kan kameranya. Iya. Bertiga saja kah? Berempat. Berempat, Pak. Siapa satunya lagi? Saya, Pak. Tiga. Siapa? Saya. Siapa nih? Silvanus ya? Oh, Widi. Ya, boleh di-on-kan kameranya Widi. Nah, silakan berdiskusi ya. Jangan diam-diam nih. Bapak beri kesempatan berdiskusi. Jadi silakan diskusikan dengan teman-teman. Sampaikan apa yang sudah kalian temukan, lalu yang lain menanggapi. Kira-kira begitu. Oke? Atau Oke, ada hal yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Pak. Jelas ya perintahnya tadi? Jelas, Pak. Oh ya, yang lain? Saya mau nanya. Oh ya, silakan Widi. Silakan. Ini kan tanda baca doang atau huruf besar atau kecil juga, Pak? Ini soalnya huruf kecil semua. Nah kan, pertanyaan Bapak tadi itu berkaitan dengan ejaan dan tanda baca. Kalau ejaan berarti penggunaan huruf termasuk ejaan. Oke, Pak. Nah, ya. Boleh dilihat PUB-nya ya, yang sudah Bapak bagikan sebagai panduan. Ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang sudah Bapak bagikan dalam bentuk PDF di grup. Boleh itu sebagai panduan. Ya. Baik, silakan berdiskusi. Bapak akan keliling-keliling lagi nih. Jangan diam. Ayo ini, ajak teman-temannya. Oke, Bapak lanjut ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Halo, ini kelompok 7 yang tadi disaksikan videonya. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Ya, gimana diskusinya? Sudah
Sejauh mana yang dibahas? Sudah hampir sedikit selesai lah, Pak. Sedikit selesai. Tapi paham ya maksudnya apa yang harus didiskusikan? Paham, Pak. Iya, paham ya. Tapi kok diam-diam aja nih Bapak nggak dengar kalian diskusi tadi. Disampaikan apa yang sudah ditemukan, kemudian yang lain menanggapi. Gitu juga sebaliknya ya, teman-teman yang lain yang sudah menemukan apa yang menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, yang lain menanggapi. Benarkah seperti itu? Kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan sebelum Bapak pergi ke ruang yang lain? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, baik. Silakan berdinamika ya. Ya, Pak. Selamat siang Bu Tuti, Pak Sarifudin. Selamat siang Bu Tuti. Selamat siang Pak Sarifudin. Oh, Halo kelompok 1, gimana? Ada hambatan? Lancar diskusinya? Lancar, Pak. Cuman satu orang nggak hadir. Siapa yang tidak hadir? 1, 2, Siapa 3. yang nggak hadir? Andrea. Oh, Agustina tadi. Ya, tadi dia sudah konfirmasi dengan Bapak kalau dia berhalangan terkait dengan sinyal katanya tadi susah. Oke. Paham ya apa yang harus didiskusikan? iya Paham, Pak. Pak. Ya, sudah ditemukan persoalannya? Sudah. Iya. Disampaikan 1 orang atau 2 orang sampaikan apa yang sudah ditemukan, lalu yang lain menanggapi. Ya, kira-kira benarkah seperti itu yang dimaksud? Itu cara diskusinya. Iya, Pak. Oke, lanjut ya diskusinya. Ya, Pak. Oke, Bapak ke ruang berikutnya. Halo kelompok 2, gimana? Loh, kok Katie langsung ditutup kameranya? Bapak mau tanya nih gimana? Ada persoalan? Ada hambatan? Enggak ada, Pak. Ada, Pak. Lancar. Boleh Lancar, dibuka Pak. itu kameranya. Ini Bapak lagi rekod. Jangan malu-malu ya. Bapak udah lama juga enggak lihat wajah-wajahnya. Apalagi Katie. Udah lama enggak pernah pergi ke sekolah dia. Ini Bernadetta, boleh di-on-kan kameranya Bernadetta. Si Angelina Sera enggak Ada, ada, Pak. Pak. Enggak ikut Zoom. Oh, Angelina Sera. Ada konfirmasi enggak ya apa persoalannya? Enggak ada, Pak. Enggak ada ya. Enggak tahu. Nah, tapi enggak apa-apa. Kalian bertiga juga bisa ya. Iya. Mungkin karena ada halangan satu lain hal. Ya kita doakan semoga dia baik-baik juga. Gimana? Sudah ditemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang harus didiskusikan? Udah, Pak. Udah, Pak. Sudah ya? Oke. Nanti tentukan siapa yang harus menyampaikan presentasinya. Dari Oke, kelompok Pak. lain. Oke, dilanjut. Silakan. Oke, Pak. Nah. Halo kelompok 3, kok tutup kamera nih? Ah, Charles, gimana Charles, teman-teman? Halo, Udah Pak. diskusi sejauh mana? Sudah dapat jawabannya? Proses, Pak, proses. Proses ya? Ya. Tapi sebagian sudah diketahui di mana letak-letak kesalahannya. Ya. Ya, untuk teks ya. Untuk video sih mungkin sudah dapat Iya, secara untuk video udah. ya. Nanti ditentukan ya, ditentukan siapa yang akan mempresentasikan jawabannya, ya. Oke. Boleh didiskusikan ini kok sunyi senyap diskusinya. Charles ini dari Sugioka, dari mana kemarin SMP-nya? Dari SMP OS. Oh, SMP OS. Iya. Iya.
Cecil, boleh dimunculkan kameranya. Loh, kok malu-malu nih? Cuman bertiga. Bertiga ke berempat kalian ini? Berempat, Pak. Hadir semua ya? Ya, gitu. Jangan malu-malu kok sama teman-teman udah lama. Kalau Bapak tuh udah lama nggak ketemu dengan teman tuh, aduh, saya rindu sekali lihat wajahnya. Silakan ya dilanjutkan diskusinya. Oke, Pak. Iya. Oh, demikian. Halo. Malah main rubrik. Halo. Bet, gimana Bet? Teman-teman kelompok ya, 4 ya? Ya, Pak. Nah, gimana? Ini Gaudensius Ewaldo dan kawan-kawan. Sudah dapat diskusinya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nanti tentukan siapa yang jadi juru bicaranya ya. Iya, Pak. Kalian berapa? Berempat kan? Bertiga, satu enggak ada. Nah, siapa yang tidak hadir? Gabriel Denando Putra. Gabriel Denando Putra ya. Ada kabar enggak dengan teman-teman nih? Enggak ada. Enggak ada ya, enggak ada. Enggak. Oh, enggak disampaikan. Oke. Gimana terkait dengan teks itu kira-kira coba Bapak dengarnya apa yang sudah kalian temukan? Teks yang kelompok kami apa ya? Kurang intonasi. Kurang intonasinya. Jadi kesalahan di tanda baca titik sama koma. Itu teksnya. Kira-kira itu teks kalian atau bukan tadi itu yang Bapak tampilkan? Yang kalian kerjakan minggu lalu, bukan ya? Minggu lalu? Ya. Yang di video itu kah? Bukan yang teks tadi yang stimulus. Teks di stimulus yang di grup. Ya, yang itu tadi. Oh, yang ini. Iya. Apa kira-kira yang menjadi permasalahan di teks itu? Guru dan Joni. Kesalahan di tanda petik 2-nya tuh Pak, yang entah di mana. Iya, tanda petik apa lagi kira-kira? Yang lain? Hana, apa yang ditemukan? Ada enggak kesalahan menurut Hana berkaitan dengan ejaan dan tanda baca yang ada di teks yang barusan Bapak tadi share? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Tidak ada kesalahan, yakin? Yakin, Pak. Ada melihat Pak. Ada sih Pak, lagi. Coba dilihat lagi materi yang Bapak sharekan berkaitan dengan penulisan tanda petik, ejaan, huruf kapital. Ada kesalahan di tanda itu. Tanda apa nih? Yang Jono nih. Harus siapkan uang Pak. Guru titik 2. Nah, oke. Itu disambung ya. Disambung. Dan silakan dilihat yang lain ya. Bapak rasa banyak itu kekeliruan penggunaan ejaan dan tanda bacanya di mana, kemudian kira-kira harusnya diperbaiki seperti apa. Oke, silakan berdiskusi ya. Manfaatkan waktu yang ada ya. Jangan dulu main rubrik. Ya, oke. Waldo, Pak. Ayo, lanjut ya. Ya, Pak. Halo, Cetro. Oh, halo, Pak. Ya, ini Cetro sendiri kah? Iya. Siapa-siapa yang tidak hadir, Cetro? Apa namanya? Hilaria Kenny, Jason Bewa Kawidano, sama Herdianus Erik. Herdianus Erik. Ria Kenny sakit, Pak. Oh, Ria Kenny sakit. Jason nggak ada kabar. Erik? Itu juga nggak ada, Pak. Nggak ada kabarnya. Oh, iyalah. Paham ya apa yang dia maksudkan dari pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi ya, Jetro? Boleh dimunculkan kameramu? Oh, sama malu. Iya. Pak, itu jawabannya nanti boleh
itu Kak kirim, saya edit PPTX tadi, yang stimulus tadi, saya perbaiki yang benar, nggak apa-apa gitu Kak Pak? Kirim ke Bapak. Oh, enggak perlu harus dikirim. Itu kan untuk presentasi saja, untuk kamu saja. Nanti disampaikan secara umum. Oh, oke Pak. Kita koreksi. Makasih ya Pak. Ya, boleh seperti itu boleh. Oh. Ya, oke. Makasih ya Jetro. Ya. Halo Pak. Halo Christian, boleh dong dimunculkan kamera nih. Monik ya? Oh, Ya Pak. Iya. Christian Ronald. Monik. Gimana diskusinya? Siap Pak, tinggal presentasi aja nanti. Sudah siap ya? Siap Pak. Monik jangan malu-malu munculkan wajahnya. Jadi malu. Coba lalu malu. Nggak perlu malu. Cuman kurang 2 orang aja Pak, ini yang nggak ikut. Siapa yang tidak hadir? Claudia sama Natalia ya? Claudia sama Natalia nggak hadir ya? Iya Pak. Ada kabar dari mereka? Nggak ada Pak, nih lagi ditanya. Kayaknya mereka susah jaringan lah Pak. Susah jaringannya. Oke, tapi paham ya apa yang ditanyakan oleh Bapak? Paham Pak. Siap Pak. Silakan dilanjutkan ya. Siap Pak. Siap Pak. Udah masuk. Grup. Halo Pak. Claudia baru bergabung ya. Halo Claudia. Halo Pak. Ya. Apa masalah jaringan kah tadi? Boleh ditampakkan kameranya? Aduh Pak, saya kesiangan Pak. Waduh, karena hujan jadi keasikan ya tidurnya. Ya, nggak apa-apa. Oh, ya Claudia, Bapak mau tanya yang tugas minggu lalu yang terkait dengan teks maupun dengan videonya, ini mau di-upload di Instagram, boleh saja. Cuman linknya belum ada dikumpulkan ya dengan Bapak? Belum Pak, kami belum buat tugasnya. Rencananya sih hari ini. Oh, hari ini. Nanti hari ini bertambah lagi. Kok lama sekali prosesnya nih? Ini mereka nih ada yang kirim-kirim Pak. Belum sempat buat Pak. Waduh. Kali kayaknya nih. Di tempat kan lah, kan udah 3 minggu itu. Kurang lebih 3 minggu. Hari ini sempat lah Pak. Nanti malah ada tugas baru lagi. Ya, kurang lebih sama. Tapi tetap harus dibuat ya, tugas minggu lalu. Iya Pak. Nah, dikirim linknya saja ke WA Bapak. Ya, silakan didiskusikan, lanjutkan. Siap Pak. Oke Pak.
Ya, selamat bergabung kembali di ruang besar virtual kita ini. Sudah selesai ya, Gimana nih? Ger? Ya, Pak. Andreas, sudah selesai? Ya, Pak. Masih mute, Andre. Sebenarnya masih ada yang mau dibahas kita, tapi udah ya udah. Oh ya. Sudah dapat lah secara garis besar ya apa yang harus disampaikan. Iya, Pak. Ya, kita tunggu beberapa teman yang Masa sih? Oke, apakah kita sudah bergabung semua ini? Sepertinya sudah ya. Ya. Baik, kita akan presentasikan hasil diskusi teman-teman tadi di ruang breakout room. Tapi yang memandu diskusinya bukan Bapak ya. Bapak minta tolong Andreas. Bisa Andreas memandu diskusi terkait dengan dua hal yang kita diskusikan tadi. Yang pertama teks stimulus itu, kemudian video. Bisa Andreas? Jadi Andreas sebagai moderatornya. Ya, Bapak sebagai pengamat saja. Ya, teman-teman silakan berdiskusi kurang lebih 15 menit atau 10 menit ke depan. Bisa? Iya, Pak. Dari sekarang maksudnya masih ada waktu untuk diskusi. Ya? Masih ada waktu untuk didiskusi, Pak? Iya, masih. Ya, kita diskusikan. Bapak beri, karena tadi kita mulainya lambat, jadi kita kurang lebih 10 menit lah ya kita berdiskusi ke depannya. Iya, Pak. Silakan Andreas untuk memandu diskusi kita pada hari ini. Berarti langsung dipresentasikan, Pak? Iya. Bisa untuk susah, Pak, nggak ngerti. Andreas tinggal mempersilahkan kelompok mana yang ingin menyampaikan tanggapan tentang persoalan yang pertama, kemudian yang kedua. Silakan ditunjuk kelompok mana duluan. Baik, selamat pagi kawan-kawan. Pagi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya berkaitan dengan video dan stimulus satunya. Untuk kelompok 3, Sip. Saya akan mewakili dari kelompok 3. Bapak izin share dulu ya, biar ketahuan yang mana berkaitan dengan teks ya, Bapak share lagi. Jadi yang mana yang merupakan kesalahannya. Sebentar ya. Silakan kelompok 3. Oke, yang pertama dari stimulus 1 ya. Kalau menurut saya dari stimulus 1, dari ejaan, kalau menurut saya itu tidak ada yang salah sih. Cuma ada satu bagian yang menurut saya kurang enak dipandang lah. Ya, Andreas silakan dipandu ya Andreas. Iya, Pak. Yang mana yang tidak enak dipandang? Kalau menurut saya yang di bagian Jono itu, Jono kan berkata harus siapkan uang Pak Guru, lalu guru dialognya malah nabrak ke bagian Jono juga. Gitu kalau menurut saya. Iya, terima kasih. Oke. Kemudian, apakah ada lagi?
Kalau menurut saya untuk yang teks sih hanya itu aja sih dari pengamatan saya. Oke, terima kasih ya. Untuk yang lain, kelompok apa maksudnya anggota yang lain apakah ada yang kelompok 3? Andreas boleh ditampakkan kameranya ya karena Bapak Saya boleh jawab enggak? ya, yang menjawab mohon sampaikan namanya dan kameranya di-on-kan ya. Begitu juga dengan Andreas ya. Iya, Silakan. Pak. Pak, saya bangun tidur, Pak. Saya telat bangun, saya ganti baju dulu. Mungkin ada yang lain yang ingin menanggapinya? Saya, Pak. Silakan sampaikan dengan Andreas ya. Andreas sebagai pemandu kita. Iya. Dicatat kah, Pak? Ya, boleh. Oh, ya. Silakan siapa? Saya. Nama dan kelompok, nama dan absennya. Kenalkan nama saya Victor Syarahid dari kelompok 9. Kurangnya pada saat teks dialog wajib menggunakan tanda petik di depan dan di akhir kalimat. Apakah hanya itu? Iya, hanya itu. Apakah yang lain ingin menanggapi? Baik, jika tidak ada, kita lanjut. Untuk Jawaban saya. sebutkan nama dan Perkenalkan, nama saya Claudia Fasyaretila. Nomor absen saya 21. Nah, kan kelompoknya. ini kan ada beberapa koma nih kan. Ini tanda komanya Kelompok nih, berapa? habis komanya tidak ada spasi. Maaf Claudia, untuk kelompoknya kelompok berapa? Kelompok 6. Kelompok 6. Langsung aja apa tanggapannya? Tuh, kan ada beberapa tanda koma nih kan, Ya. sama tanda titik. Nah, harusnya di habis ada tanda koma atau tanda titik atau tanda baca lainnya lah, itu tuh harus ada spasi. Harus ada jarak, jangan langsung disambung gitu. Itu doang sih. Apakah yang lain masih ada? Saya. Silakan. Saya Gilbert Gepin dari kelompok 4. Yang saya lihat ada kesalahan itu di yang di sini. Harusnya di akhir kalimat ada tanda titik, tapi di sini tidak ada. Oke. Apakah masih ada? Saya. Sebutkan namanya dan kelompok. Nama saya Patrick Tevlia Soma dari kelompok 2. Ini kan habis titik itu seharusnya huruf kapital. Yang di bagian mana? Di bagian dialognya semua, itu kan ada titiknya tuh. Ya. Seharusnya kan habis titik itu spasi baru huruf kapital, tapi di sini huruf kecil semua. Ya. Apakah masih ada? Saya. Nama dan kelompoknya. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Penggunaan huruf kapitalnya harusnya pada awal kalimat itu ada huruf kapitalnya sama I singkatan SPI, seharusnya SPI-nya itu huruf kapital. Ya, apakah masih ada? Saya. Perkenalkan, nama saya Petronila, saya dari kelompok 7. Kesalahan penggunaan ejaan dan tanda bacanya tidak memiliki huruf kapital pada awal dialog dan pada nama seseorang. Tidak ada tanda petik 2 di awal dan di akhir dialog.
penggunaan tanda titik dan tanda koma masih banyak yang salah, dan di bagian dialog, di bagian kata anak-anaknya tidak memiliki tanda strip. Dan di bagian dialog Jono menyambung ke dialog guru. Oke, terima kasih. Dari kelompok berapa, Petronila? Kelompok 7. 7. Apakah masih ada yang lain? Oke, Andreas, kita berlanjut untuk yang stimulus 1 ini, untuk teks ini cukup dulu. Kita berlanjut dengan video ya sekarang. Silakan dipandu. Oke. Lanjut video. Masih sama kah dari kelompok 3 duluan? Andreas? Iya, Pak. Ya, kelompok siapa yang memulai? Silakan ditunjuk. Untuk video untuk kelompok 5. Untuk kelompok 5 kami persilakan. Jetro tadi akan tidak salah, kelompok 5. Halo Jetro. Jetro. Atau mungkin dia boleh Apakah ada tanggapan untuk kelompok Jetro? Jetro sendiri tadi. Boleh lanjut ke kelompok yang lain dulu ya? Kelompok yang lain nggak, Pak? Ya, ya. Jetro tadi sedang berhalangan, ada gangguan suara sepertinya. Boleh kelompok untuk kelompok 7. Kami persilakan. Petronila. Masih baik. Pada video kelompok 4, kekurangannya intonasinya masih kurang, ekspresinya mengekspresikan dialognya tidak ada, dan kelebihannya teknik penyajiannya bagus. Itu saja. Terima kasih. Apakah ada yang lain? Ada tanggapan dari yang lain? ditunjuk saja. Andreas, kalau tidak ada yang itu, boleh ditunjukkan. Kelompok mana? Untuk kelompok 2. Kelompok 2, halo. Kelompok 2, Beatrix. Ada Beatrix, ada Bernadetta, ada Catherine ya, ada Katie di situ. Silakan. Iya Pak, kalau Boleh ditampakkan menurut wajahnya. saya untuk video yang pertama itu kurang ekspresi karena itu cuman pakai foto gitu Pak. Terus selebihnya udah bagus. Kalau untuk video yang kedua juga udah bagus Pak. Terima kasih. Baik, apakah masih ada dari kelompok 2? Kalau tidak ada, langsung saja kelompok yang ingin menanggapi silakan. Atau dari kelompok Andreas sendiri? Andreas, boleh? Kelompok 1. Menurut Andreas bagaimana? Halo. Charles ingin menyampaikan sesuatu, silakan Charles. Kalau menurut saya video pertama itu saya setuju Pak dengan Petronila.
Ya, apa yang disetujui? Beberapa kalimat itu ada intonasinya yang dapat, itu kelebihannya, kekurangannya ekspresi wajahnya kurang karena tidak menggunakan video, dan ada beberapa kalimat juga yang intonasinya kurang dapat. Itu ya Pak. Silakan Andreas. Mungkin dua orang lagi boleh untuk menanggapi, setelah itu kita simpulkan bersama. Langsung tunjuk namanya atau pakai per kelompok, Pak? Boleh namanya, boleh per kelompok juga boleh. Untuk Stefani Laura. Oke. Boleh menyampaikan. Saya akan menanggapi yang video yang kedua. Kalau menurut saya, video kedua itu kelebihannya lebih enjoy, suasananya mungkin lebih dapat, intonasi dan ekspresinya. Kalau menurut saya sih, video yang kedua sudah bagus. Untuk yang video yang pertama, sama seperti yang sebelumnya, ekspresi dan intonasinya menurut saya juga kurang. Itu aja sih menurut saya. Baik, untuk kelompok 1, Alphonse boleh menyampaikan pendapatnya. Oke, menurut saya yang stimulus tadi ya, yang itu kesalahan pada tanda bacanya kan di sini. Untuk video, Alphonse. Untuk video. Apa? Yang di video kedua itu udah bagus, intonasinya dapat, penyajiannya oke lah. Oke, baik. Yang video pertama itu saya rasa ya kayak tadi itu kurang dalam intonasinya karena itu kan cuma VN ya, seperti tadi udah disampaikan. Itu aja sih, Pak. Baik. Ini lanjut. Cukup, boleh diakhiri dulu. Baik, mungkin hanya ini dapat kita presentasikan bersama dalam kegiatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Diri. Baik, terima kasih Andreas Letakendo yang sudah memandu diskusi kita. Baik teman-teman, ini masih nampak ya PT Papa ini, kegiatan stimulus yang satu? Iya Pak. Ya, beberapa tadi sudah paham di mana letak kekeliruannya. Kalau tadi ada Charles mengatakan tidak ada yang salah, menurut Bapak justru, dan menurut penilaian teman-teman juga dari tadi, ini malah banyak kekeliruannya Charles. Yang pertama penggunaan huruf kapital. Misal di sini, suatu ketika kita memulai sebuah kalimat harus menggunakan huruf kapital. Iya, huruf kapital. Nah, begitu. Terus di sini juga ada nih, ngeri, harusnya negeri. Negeri, ya negeri. Ini sebenarnya banyak kekeliruan di sini. Iya, kurang teliti saya sepertinya nih. Nah, terus SBI ini tadi juga kan ini kan singkatan, harusnya juga huruf kapital. Gunakan huruf kapital. Iya, perlu kita ketahui bahwa setiap kali kita menulis teks dialog itu setelah nama tokohnya ini kita harus beri tanda titik 2. Cukup satu kali saja, tidak perlu kita kasih titik sampai ke bawahnya lagi. Kalau ada sambungannya seperti ini, cukup satu saja. Lalu memulainya lagi dengan tanda apa? Tanda petik. Iya, tanda petik 2. Setelah tanda petik 2, hurufnya bagaimana? Huruf kapital. Menggunakan ya, huruf kapital. Terus misalnya kalau di sini seperti yang dikatakan Claudia tadi, kita semua koma. Ini kan tidak ada spasi, harusnya di spasi, ada spasi. Ya, di spasi. Nah, ini semuanya tidak ada tanda kutip 2-nya. Padahal itu salah satu kaidah kebahasanya seperti itu ya dalam teks dialog. Jadi kita harus menggunakan tanda petik 2. Oke, itu kesalahan yang banyak ditemukan di sini ya, penggunaan ejaan dan tanda bacaan. Ejaan berarti terkait dengan penggunaan huruf ya. Kalau tanda baca berarti tanda titik, koma, tanya, seru. Nah, kira-kira begitu. Tanda petik, tanda titik 2 dan lain sebagainya. Tadi itu tanda strip maksudnya tanda hubung ya Petronila antara anak-anak ini tadi. Mana tulisan yang anak-anak? Ya, itu maksudnya tanda hubung. Jadi karena itu merupakan kata ulang, maka kita harus wajib memberikan tanda hubung, tanda stripnya itu. Oke. Itu untuk yang pertama. Oke.
Lalu ya ini coba Bapak simpulkan. Nah, ini. Jadi kalau kita perhatikan teks anekdot bentuk dialog pada bagian abstrak itu dimulai dengan narasi ya. Jadi di bagian atasnya tadi kita lihat ada bagian narasi. Narasi di situ. Lalu ada tanda titik 2 ditulis setelah nama tokoh yang berdialog. Itu maksudnya. Yang ketiga, saat memulai kalimat dialog diawali dengan tanda petik 2 dan diawali dengan huruf kapital. Nah, huruf kapital. Itu penting. Huruf kapital selalu digunakan saat memulai kalimat baru. Tanda peralihan kalimat baru itu tanda apa yang menandakan? Tanda baca apa yang menandakan bahwa kalimat itu berakhir dan dimulai dengan huruf Tanda titik. Tanda titik, apakah hanya tanda titik? Iya, Pak, hanya tanda titik. Yakin? Seru, mungkin seru, Pak. Tanda petik. Tanda tanya. Baik, tanda akhir kalimat itu ada 3. Ya, tanda akhir kalimat itu ada 3, yaitu tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kalau tanda koma, kemudian tanda yang lain itu tidak mengakhiri sebuah kalimat. Tapi yang mengakhiri sebuah kalimat itu tanda titik, tanda tanya, tanda seru. Ya. Lalu berikutnya, tanda baca akhir kalimat yang merupakan bagian dari kalimat langsung harus diletakkan sebelum tanda petik 2. Nah, boleh dilihat lagi teori yang sudah Bapak sharekan di grup ya. Huruf pertama kata sapaan harus menggunakan huruf kapital seperti kata Anda, Bapak, Ibu, Tuan, dan lain-lain, saudara, saudari. Nah, itu kata sapaan itu harus menggunakan huruf kapital, huruf pertamanya. Lalu preposisi, kata depan di dan ke, penulisannya dipisahkan dengan kata yang mengikutinya. Kata depan itu artinya menunjukkan arah, tempat, dan waktu. Di rumah itu harus dipisahkan. Di hatimu, nah, berarti dipisahkan karena menunjukkan tempat hati di situ. Di pikiranmu dipisah. Kemana kamu? Ke hatimu, nah, berarti itu juga harus dipisah, ya. Oke. Berikutnya kita perhatikan kesimpulan untuk yang video. Nah, kalau apakah share screen-nya masih nampak ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Bentar, ini masih ada gangguan. Nah, kalau kita perhatikan, Bapak setuju dengan beberapa tanggapan dari teman-teman tadi, bahwa video yang pertama itu sebenarnya tidak tidak baik. Sudah cukup baik, hanya kekurangannya yang pertama, kalau kita membuat sebuah video, mulaikan dulu dengan urutan, kan kalau kita nonton film itu ada deng deng, itu apa tuh? Muncul Intro. apa tuh? Opening. Pembukaan. Pembuka. Jadi ada pembukaannya deng deng. Apa tuh? Box Office 2001 kan misalnya muncul kayak gitu. Jadi ada openingnya dulu, buat openingnya, buat pembukaannya yang menarik. Setelah itu tadi kita lihat yang video kedua itu sudah benar urutannya. Jadi setelah opening kayak gitu mereka perkenalan dulu namanya. Setelah itu baru masuk ke isinya. Nah, setelah isi apa lagi kalau gitu? Kalau ada opening berarti ada Penutup. Ya, penutup. Jadi ada penutupnya juga. Nah, begitu urutan videonya. Nah, terus ini Bapak masih ada nampakkah tulisannya nih? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Urutan videonya dimulai dengan pembuka, kemudian isi, baru penutup. Nah, di pembuka itu ada openingnya tadi, kemudian ada perkenalan, baru masuk ke bagian inti isinya dan bagian penutup. Yang terakhir, berikutnya intonasi yang digunakan itu ya sesuaikan dengan maksud isinya itu. Kapan kita harus meninggikan nada, kapan kita harus cepat menyampaikannya, kapan kita harus besarkan suara, kapan kita harus kecilkan suara. Nah, itu harus
Harus dihayati benar-benar isi dari teks dialog tersebut. Barulah kita bisa mengekspresikannya berdasarkan intonasi. Misalnya kalau kita menunjukkan kewibawaan seseorang, kalau pakai suara seperti ini cocok nggak? Siap, gerak. Aja depan, gerak. Cocok nggak? Enggak cocok, Pak. Tapi kalau misalnya Bapak pakai suara seperti ini, siap, gerak, lancang depan, gerak. Nah, mana yang lebih nampak berwibawa? Yang kedua. Oh, suaranya lebih besar. Jadi kita harus bisa melihat situasi, menghayati keadaannya. Kalau berwibawa ya suaranya mungkin agak dibesarkan, dibulatkan gitu ya. Bapak ingat dulu kalau misalnya waktu masih kecil itu sering mendengar sandiwara radio. Jadi dengan mendengar gitu rasanya sudah bisa membayangkan gitu. Jadi kalau dulu ada namanya sandiwara radio Nenek Lampir itu, begitu mendengar itu saja udah merinding, udah kita membayangkan wah ini hantu atau siapa gitu kan, atau mungkin bunyi raksasa, kita sudah membayangkan raksasanya besar dari suaranya saja. Jadi pandai-pandailah kita memainkan tinggi rendah nada, cepat lambatnya. Misalnya kalau mau cepat bagaimana? Biasanya yang sengit. Pernah mendengar komentator sepak bola? Ya, pernah, Pak. Kan dia bilang, iya Ronaldo sedang mengiring bola, dia membawa ke kotak penalti dan dia menendang. Bah! Iya, sayang melenceng dari gawangnya. Nah gitu kan, seru kan? Jadi cepat nadanya. Ya. Yang seru-seru itu cepat. Jadi pandai-pandai kita melihat. Terus alangkah baiknya kalau videonya nanti di ekspresi kelompok 4. Halo kelompok 4, jangan berkecil hati ya. Halo. Ya, Pak. Iya, kita belajar, namanya juga kita belajar dari kesalahan. Jadi jangan takut. Toh kita masih ada berproses terus ini kita. Nanti kita perbaiki lagi. Nah, jadi pengalaman yang kemarin, terus yang melihat hari ini itu jadikan sebuah pembelajaran. Jadi nanti dinampakkan ekspresinya, intonasinya. Kalau yang kelompok 4 itu ada yang terpenggal. Bapak lupa atau ada yang kurang pas penggalan kalimatnya. Jadi usahakan penggalan kalimatnya juga sesuai dengan isi bacaan di situ. Oke, itu kesimpulan dari Bapak, dari kita semua lah, bukan dari Bapak, tapi dari apa yang sudah kita bahas bersama tadi. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang hal ini? Sudah semakin jelas? Jelas, Pak. Iya. Jelasnya apa, Charles? Dapat Pak kesimpulannya pada hari ini, Pak. Ya, dapat. Dari semua. Iya. Artinya bahwa dalam menulis teks anekdot bentuk dialog itu kita harus memperhatikan ejaan dan tanda bacanya. Iya, ejaan dan tanda baca ya. Itu harus diperhatikan. Nah, namanya juga kita belajar bahasa Indonesia, kita patuh dan taat dengan aturan itu. Nah, kalau tidak kita yang mematuhinya, siapa lagi? Nah, karena tanda baca dan ejaan itu mempengaruhi, bisa sangat mempengaruhi makna dari sebuah kalimat atau kata. Ya. Gitu. Baik, kalau kita ingin membuat video tadi, apa yang harus kita perhatikan? Ekspresinya, Pak. Ekspresi. Intonasi dan ekspresi, Pak. Intonasi dan ekspresi, terus apa lagi? Pemenggalan kata, Pak. Pemenggalan kata apa lagi? Terakhir? Urutan videonya, Pak. Urutan videonya harus ada opening, isi, dan penutup. Iya, terima kasih. Jadi ada urutan penyajian ya, mulai dari opening atau pembuka, kemudian isi, ya, closing atau penutup. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita berlanjut. Slide Bapak ini kira-kira apa lagi? Bentar, ini Bapak masih loading dari tadi. Bentar terus. Bentar ya. Nah, Bapak tutup dulu share screen. Bapak munculkan lagi. Sebentar. Ini kayaknya ada gangguan sinyal. Ya, not responding.
Sabar ya. Ini laptop Bapak apa sinyal? Ini laptop barangkali. Kenapa enggak muncul? Sabar ya. Iya, Pak. Minta ganti baru tuh mungkin, Pak. Iya, nih laptop nih muter terus udah kelelahan kayaknya laptop Bapak ini. Mungkin Andreas bisa membantu. Ini mana nih? Sabar ya. Aduh, mana nih? Ya, sudahlah. Baik, jadi pertemuan kita hari ini seperti itu ya. Untuk pertemuan minggu depan, pertemuan minggu depan, atau pertemuan setelah ini, maksudnya tugas kalian setelah ini, silahkan kerjakan LKPD yang Bapak sudah bagikan tuh ya. Itu tugas individunya. Jadi sekali lagi mengubah teks anekdot bentuk narasi, ya, mengubah teks anekdot bentuk narasi ke dalam bentuk anekdot. Di LKPD yang Bapak bagikan yang terbaru ya. Di LKPD yang terbaru itu. Gitu. Narasi ke ada di apa di situ? Ya. Ada di WA group ya, sudah Bapak sampaikan di WA group. Lalu yang kedua, nah sekali lagi sekarang kalian membuat videonya lagi. Jadi kemarin buat video, sekarang juga masih buat video yang sama, buat video anecdotes, tapi teksnya ada di situ yang di LKPD 2. Itu siapa berani. Sama, semuanya pakai teks itu. Jadi itu tugas kelompoknya, membuat video dialog teks anekdot, judulnya siapa paling berani. Nah, ada di LKPD yang Bapak bagikan. Kalau tugas individunya ya mengubah teks narasi, teks anekdot bentuk narasi ke dalam bentuk teks dialog. Ada juga di LKPD itu. Tugasnya paling lambat Bapak tunggu sekarang hari Selasa, hari Jumat bisa? Hari Jumat ya? Bisa, Pak. Ya, hari Jumat Bapak tunggu paling lambatnya. Sehingga ada waktu Bapak untuk mengoreksi ketika nanti pada pertemuan berikutnya Bapak sudah bisa sampaikan gambaran hasilnya seperti apa. Dapat dipahami ini? Iya, Pak. Iya. Baik, peserta didik yang Bapak kasih, Bapak banggakan. Demikian yang Bapak dapat sampaikan. Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang aktif dalam pembelajaran hari ini. Bapak senang, ini jauh lebih aktif dibandingkan minggu lalu. Kalau minggu lalu itu malu-malu, sekarang sudah lebih asik Bapak lihatnya. Jadi jangan malu-malu dengan teman sekelas. Kalau sudah lama tidak bertemu itu harusnya bahagia bisa menatap wajah satu dengan yang lainnya. Nah ini masih ada juga yang menutup wajahnya. Ini Bapak belum ada dengar kemarin kalau yang banyak aktif ini Tri Utami. Halo Tri, apa kabar Tri? Puji Tuhan, baik Pak. Iya, hari ini belum mendengar suaranya. Oke, Bapak catat tadi yang ya cukup aktif, ada Charles, kemudian ada Pito, ada Claudia, Gilbert, kemudian Beatrix, Cetro, Petronella. Ya, ini teman-teman. Terus ada tadi Legauri ya, Albertus kah, kelompok 1, dan Andreas sebagai ketua kelas. Tentu juga teman-teman yang lain ya, tentu juga teman-teman yang lain. Oke,
Itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi banyak terima kasih atas kerjasama kita, atas kebersamaan kita pada hari ini. Pramudia Anantatur berkata, mari kita menulis, sebab menulis itu artinya kita bekerja untuk sebuah keabadian. Setinggi apapun ilmu seseorang, kalau dia tidak menulis, dia akan ditelan zaman. Tapi kalau orang menulis, dia bekerja untuk keabadian. Nah, sama seperti Chairil Anwar itu kan dalam puisinya dia katakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Apakah Chairil Anwarnya masih hidup sampai sekarang? Secara Tidak, Pak. tidak. Tapi apa yang hidup? Karyanya. Iya, karyanya, puisinya yang hidup sampai sekarang. Walaupun dia sudah lama mati. Jadi kita diminta untuk terus berkarya, terutama menulis karena kita menciptakan anekdot. Mari kita berkarya melalui pembelajaran yang kita lalui barusan tadi. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi, banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada kilap dan salah kata. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat menjalani aktivitas. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu secara langsung. Ya, mudah-mudahan November ini, kalau dengar-dengar, tapi baru dengar-dengar ya, nanti resminya barangkali akan disampaikan oleh kepala sekolah. Ya, November ini kita akan mulai pertemuan tatap muka, tapi tanggal berapa Bapak juga belum tahu. Semoga dalam waktu dekat, ya. Senang tidak kalau tatap muka? Senang, Pak. Senang. Senang, Pak. Oh, ya, kalau kalian tidak senang ya enggak usah aja kita tatap muka ya kan. Tapi kalau senang ya Bapak yakin itu kita semua senang dan menjadi kerinduan kita bersama kan? Iya, Pak. Baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum diakhiri? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa. Andreas ingin menunjuk siapa? Itu Rosari Elsa. Rosari Elsa. Silakan Rosari Elsa pimpin kita dalam doa penutup. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan dan berkat-Mu pada sepanjang hari kami. Semoga yang Pak Beri jelaskan pada hari ini dapat kami pahami dan kami mengerti dengan baik. Ya Tuhan, semoga semua yang kami pelajari dapat dimengerti dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih semuanya ya. Oh ya, kita foto dulu. Kita foto dulu. Silakan on-kan kameranya. On-kan kameranya. Nah, iya. Nah, kan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kok tadi malu-malu nih? Sabar ya. Apa screenshot dulu. Kita ada berapa halaman ini? Ada 2. Tapi ini halaman 1-nya. Sabar. Dulu. Ya. Nggak ada gerak-gerak. Berikutnya kita sabar. Ini ke halaman kedua. Dia munculkan wajahnya Valentina, boleh Tasiana Indahlia, Cloase Caroline, munculkan wajahnya Agustina Yolanda. Oke, siap ya? Aduh, sabar. Ya, senyum. Bapak ke halaman 1 tadi, masih ada yang belum terbuka. Tunggu ya, siap, akhir. Yuk, wajahnya senyum. Oke.
Baik, terima kasih ya semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya semuanya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Hari Selasa di jam yang sama ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tugas-tugasnya yang lain juga dikerjakan ya. Ya, Pak. Iya. Oke, baik. Dan selamat siang. Tuhan memberkati. Baik, Pak. Yang Pak. Makasih, Pak. Yang Pak. Nal, bansos, Nal.